ada beberapa faktor juga ya kenapa Iya. mungkin masih banyak orang-orang yang terpaksa melakukan resepsi pernikahan karena mungkin sudah bayar juga ya Abi ya. Jadi kadang juga karena takut kehilangan uangnya jadi terpaksa mereka ngotot gitu. Cuma kan tidak bisa karena kebijakan pemerintah sudah dilakukan gitu. Nah ini bagaimana nih Abi, kan kebanyakan akad nikah dulu yang dilakukan. Tapi ternyata masih banyak aja orang yang ngotot masih ngelakuin resepsi pernikahan. Nah ini bagaimana hukumnya Abi, apalagi ini di tengah wabah COVID-19 harus seperti apa nih? Silakan Ya Ustadz Abi Maki. subhanallah, Masya Allah memang kalau dilihat ya tidak ada satu permasalahan yang ada di dunia ini kecuali pastinya Allah telah berikan cara jalan keluarnya. Termasuk dengan COVID-19 ini yang mewabah di mana-mana, tapi insya Allah semuanya akan dirasakan mudah buat seorang mukminin mukminat. Ya, kenapa? Karena pasti ada jalan. Contoh dengan mengatakan bagaimana keadaannya, ingin mengadakan acara atau hukumnya seperti apa. Karena ini ketika dalam keadaan seperti ini ingin mengadakan acara resepsi seperti itu ya. Mengumpulkan orang banyak. Bagaimana sih hukumnya? Saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama, sangat terkenal Islam itu ada dinus salam wa dinus sa'adah. Atau dinus salama, dinus sa'adah. Islam ini adalah agama yang membawa keselamatan, ketenteraman, kedamaian dan agama yang membawa kebahagiaan. Itu yang pertama. Iya. Jadi ketika melihat satu apapun, lihat ada keselamatannya seperti apa di sana. Yang kedua ada kebahagiaannya nggak di sana. Karena Islam itu akan mencari keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Itulah Islam. Apapun yang menjadikan selamat dan bahagia semua akan tertumpu ke dalam Islam. Maka apapun yang membahayakan dari keselamatan dan kebahagiaan, maka hindari. Yang menjauhkan itu. Maka keluarlah hadis Rasulullah SAW dengan jelas sekali kalimatnya la darara wa la dirara. Artinya apa? Bahwa Islam ini sangat menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan. La darara wa la dirara. Nggak ada bahaya dan tidak ada yang namanya ketidaktenangan. Punten, kenapa ada kitab jinayat ataupun kitab tentang masalah hukum. Misalnya kisos. Ya ad-darbu bid-darbi, al-qatlu bil-qatli, an-nafsu bin-nafsi. Kalau orang curi potong tangannya. Kenapa? Karena ingin menjadikan ketentraman manusia. Coba kalau seandainya di satu kampung, satu daerah dengan mengatakan di sini ada pencuri, punten. Di sini ada orang yang tidak baik akhlaknya. Tenang gak masyarakat? Islam akan mengatakan ini orang keluarkan. Kenapa? Karena tidak membuat orang tenang. Sama, ketika ada virus yang seperti ini, lalu mengadakan acara demikian, punten, bagaimana hukumnya? Jelas bertolak belakang dengan hadis yang Rasulullah katakan. Sudah tahu yang namanya virus ini akan menyebar dengan cepat, dengan punten, perkumpulan yang banyak. Bagaimana pemerintah sudah mengatakan demikian. Maka Masya Allah para pejuang saat ini bukan saja di garda terdepan para dokter. Tapi Masya Allah aparat juga, TNI-nya. Bahkan bukan hanya TNI saja, tapi daripada apa? Polri-nya atau kepolisiannya. Bahkan dari kita sendiri menjadi pahlawan ketika kita tetap tinggal di rumah. Ya, Masya Allah. Semuanya harus jadi pahlawan. Jadi semuanya setiap manusia yang saat ini adalah pahlawan untuk masalah COVID-19 ini. Punten. Terus bagaimana caranya? Bisa nikah. Tadi Ustaz Nur Maulana menyatakan dengan tegas. Dengan mengatakan kalimatnya melalui fatwa MUI. Boleh dengan video call? Boleh. Boleh dengan bahkan bisa jadi diwakilkan? Bisa jadi. Ya. Seperti itu. Dan kalau seandainya udah jadi, catatan sudah ada, boleh resepsi. Nanti kalau sudah aman silakan resepsi. Lalu selanjutnya dengan mengatakan, tapi ini udah aman. Misalnya, kekehnya karena udah gak tahan gitu ya. Udah gak tahan bagaimana? Udah dinikah dengan video call, nikah selesai, jemput istrinya, cuma berdua. Jemput setelah itu tinggal di satu tempat, lalu karantina pengantin 14 hari. Kayaknya kalau pengantin di karantina 14 hari berdua. Nggak tahan. Udah Nggak cukup sabar waktunya. ya. Nggak cukup. Apalagi yang begini, aduh. Iya, berdua aja karantina 14 Subhanallah. hari udah selesai gitu ya. Seperti itu. Udah jadi selesai 14 hari di berdua udah selesai. nggak tahan Nah itu kan pasti. bisa dilakukan hal seperti itu. Masya Maka Allah. usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong ikuti daripada anjuran pemerintah ini. Dan ikuti daripada anjuran MUI ini. Kenapa? Karena ini menyatakan kalau Islam ini adalah agama keselamatan dan agama kebahagiaan. Bagaimana Islam menjaga kebahagiaan, bagaimana agama Islam menjaga keselamatan, itulah puncak yang terindah dalam agama. Maka wajar kalau mengatakan tadi oh kejam banget ya daripada petugas. Bukan kejam, tapi ini melindungi masyarakatnya. Maka hal yang seperti ini terkadang harus diperlukan ketegasan untuk menyelamatkan umat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Luar biasa Ustadz Abi Maki, terima Tapi kasih kalau ngotot banyak. mungkin bagusnya kita gunakan ojol ya.
kirim makanan ke tempat-tempat Oh semuanya. iya. Yang itu, Bisa, yang bisa, tamu-tamu yang sudah diundang, Mau nggak mau kadang sudah kan, pesan, kasihan, dibungkus-bungkus saja dikirim ya. Bener. Nanti ditukar saat amplop juga lewat ojol. Masya Allah. Ya jamaah tadi dari penjelasan Ustadz Abi Maki bisa dikatakan bahwa Islam begitu memberikan kemudahan ya Abi ya. Untuk kita semua dalam situasi kondisi apapun loh Masya Allah. Walaupun di tengah wabah corona ini kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah untuk menikah loh. Untuk ibadah ya Ustadz ya. Jadi jangan putus asa ya Ustadz Jam ya. Insya Allah. Harus disegerakan itu 5 kan. Bayar utang, Benar. menikah, Pengurusan jenazah. pengurusan jenazah harus disegerakan. Masya Allah. Jadi jangan ditelat-telat. Ya Insya Allah ya Insya kita Allah. semua selalu